Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penata usahaan, yaitu pergeseran kas. Apa itu pergeseran kas? Untuk pengguna aplikasi Siska tahun 2019 mungkin lebih familiar dengan nama mutasi kas atau perpindahan kas dari bank ke tunai atau dari tunai ke bank. Sebelum masuk ke laman Edibos, di sini saya akan menjelaskan alur arus kas yang terjadi pada BOS. Yang pertama di sini yang berwarna pink ini, berwarna merah muda ini adalah kas sekolah. Kas sekolah terdiri dari uang yang ada di bank karena transfernya melalui bank. Transfer bank, berarti uangnya masuk di bank, ada di bank. Kemudian biasanya sekolah kalau mau membelanjakan ada yang secara tunai, berarti uangnya kalau nggak ada di tunai kita harus ambil dulu dari bank. Proses pengambilan uang ini, mengambil uang dari bank ke tunai, disebutnya pergeseran karena uangnya tidak karena dana kas sekolahnya tidak bertambah atau berkurang, hanya berubah posisi saldonya. Misalkan di banknya diambil, berarti di banknya berkurang. Diambil ke tunai, berarti tunainya bertambah. Kita contohkan di sini. Di sini sekolah memiliki saldo kas sebesar 100 juta. 100 juta tersebut ada yang di bank 95 juta. Sisanya 5 juta ada di tunai. Atau bisa sebaliknya, ada di tunai 5 juta, sisanya ada di bank. Sama saja ya. Itu totalnya 100 juta. Sekolah punya saldo tunai 5 juta. Sekolah ingin beli barang ATK misalkan secara tunai sebanyak 7 juta. Sekolah hanya punya saldo tunainya 5 juta, mau bayar tunai sebesar 7 juta. Karena kurang uangnya yang ada di tunainya, sekolah ngambil uang dari bank sebesar karena butuhnya 7 juta, berarti kurang 2 juta. Butuh 2 juta nih dari bank. Supaya buat cadangan diambil 3 juta. Diambil 3 juta, 95 diambil 3, berarti yang di banknya sisa 92 juta. Diambil ke tunai. Tunai semula 5 juta, karena dapat uang hasil ngambil dari bank, tarik tunai dari bank, maka 5 juta ditambah 3 juta menjadi 8 juta. Ini namanya mutasi kas. Kas di bank berkurang 3 juta, kas di tunai bertambah 3 juta menjadi 8 juta. Totalnya masih sama, 92 juta ditambah 8 juta. Kas di sekolah masih tetap 100 juta. Kemudian setelah punya uang 8 juta, sekolah melakukan pembayaran belanja bayar ke penyedia barang dan jasa secara tunai. Misalkan 7 juta. 7 juta. 7 juta. Berarti kas di tunai tinggal 1 juta.
Nih, seperti ini. Jadi kalau uangnya untuk membayar berarti namanya belanja. Ya, kalau pindah dari bank ke tunai namanya pergeseran kas. Kalau ke sini namanya belanja. Belanjanya bisa bayar tunai, juga bisa bayar non tunai, transfer. Misalkan belanja laptop harganya 12 juta. Berarti transfer dari bank. Belanja transfer sebanyak 12 juta. Ya. Di banknya tinggal 80 juta karena sudah ditransfer ke ya untuk membayar pembelian barang sebesar 12 juta, berarti non tunai. Nah, kas di sekolahnya 80 juta ditambah 1 juta tinggal 81 juta. Oke. Kemudian akhir bulan ya, uang 1 juta ini ya secara prosedural ya harus ya disetorkan ke bank. Makanya disetor, saldonya 0, disetor ke bank. Ya, di banknya bertambah 1 juta. Keluar dari tunai, masuk ke bank. Jadi untuk mempermudah nanti input pergeseran kas, ya kita input yang keluarnya dulu. Keluarnya dari mana gitu kan? Keluar dari bank masuk ke tunai. Keluar dari tunai masuk ke bank. Bukan masuk di tunai dari bank, bukan. Keluar dari bank masuk ke tunai. Keluar dari bank masuk ke tunai ya. Jadi bukan masuk di tunai dari bank, bukan, tapi keluar dari bank masuk ke tunai. Ya, mudah-mudahan paham. Ini untuk mempermudah nanti ketika input di pergeseran kas. Ya, nanti saya lihat nih menit keberapa untuk perhatian Bapak Ibu. Keluar dari mana ya masuk ke mana. Keluarnya dulu yang diinput. Oke, kita coba simulasikan secara manual. Jadi biasanya nanti Bapak Ibu ya zaman dahulu ya, kalau manual biasanya Bapak Ibu membuat BKU dulu, buku kas umum. Nanti dari buku kas umum Bapak Ibu bagi lagi mana-mana yang transaksi itu di bank dicatat di buku bank, mana-mana yang transaksi tersebut yang dilakukan secara tunai ini dicatat di buku pembantu kas, atau zaman dulu juga disebut buku pembantu kas tunai gitu. Nah, nih, jadi ini siklusnya. Kita akan mensimulasikan, mempraktekkan secara manual bagaimana pergeseran kas pada masing-masing buku ya, baik itu BKU, buku pembantu bank maupun buku pembantu kas. Tadi dicontohkan saldo awalnya adalah 100 juta. Ya, 100 juta itu terdiri dari di banknya ya, di banknya 95, di tunainya 5 juta. Kemudian misalkan tanggal 3 Maret 2020 sekolah ya melakukan pengambilan. Kita input keluarnya dulu ya, berarti ditarik ya, ditarik dana bos misalkan bulan Maret misalkan ini ya dari BJB untuk kas tunai. Oke, sudah. Berapa keluarnya?
tadi contohnya 3 juta. Oke. Berarti di sini BKU saldonya tinggal 97. Langsung saja di copy di sini. Nah, ini dipindahkan ke buku pembantu bank. Keluar dari bank, berarti ini punya bank. Oke, 3 juta. Nah, di banknya berkurang 95 dikurangi 3 juta. Tinggal 92 juta. Nah, setelah keluar dari bank, masuk ke tunai dengan tanggal yang sama. Diterima dana bos bulan Maret dari BJB untuk kas tunai. Jadi kalau untuk masuk itu diterima sama sebesar yang ditarik tunai 3 juta. Yang semula berkurang saldonya bertambah lagi ya. Tetap 100 juta. Ini transaksi tunai kita copy ke buku pembantu kas, kita posting kalau bahasa akuntansinya. 3 juta. Saldonya bertambah ya, tambah 5 juta ditambah hasil penarikan dari bank 3 juta menjadi 8 juta ya. Saldo BKU 100 juta tidak berubah. Yang berubah yang di bank semula 95 berubah menjadi 92 juta. Kemudian yang ditunai bertambah, tadinya 5 juta ya, karena dapat ngambil dari bank 3 juta bertambah menjadi 8 juta. 100 juta terdiri dari 92 juta ditambah 8 juta. Oke, seperti itu. Ini alur manualnya. Oke, jadi keluarnya dulu ya. Ini keluarnya dulu yang dicatat. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita belanja ya, kita tadi contohkan belanja. Kita isi dulu di sini. Misalkan tanggal 4, besoknya kita belanja nih. Dibayar belanja ATK administrasi sekolah misalkan sebesar 7 juta. Oke, berarti 100 juta dikurangi 7 juta. Nah, ini karena tunai kita copy atau posting di buku pembantu kas. Oke. Saldo di tunai berubah menjadi 1 juta. Tanggal yang sama misalkan ditransfer ya, pembayaran belanja laptop pada CV sebesar 12 juta. Berarti saldo sekolah keseluruhan berkurang menjadi 81 juta. Ini transfer berarti transaksi di bank. Transaksi di bank kita copy ke transaksi di bank ya, berarti dana bos di bank berkurang sebesar 12 juta. Tinggal 81 juta terdiri dari
di bank yang 80 juta, di tunai 1 juta. Besoknya misalkan tanggal 31 Maret ya, disetor dana bos dari kas tunai ke BJB. Disetor, keluar, ingat ya, keluar dulu ya, 1 juta. Berarti saldo kas bertambah 1 juta. Maaf, berkurang. Nah, ingat pergeseran harus langsung diterima dana bos dari kas tunai ke BJB 1 juta. Oke. Nah, ini pindahkan ke disetor dari tunai, berarti ini kas tunai, pindahkan ke kas tunai. Berarti ini kas tunainya 0. Ini diterima dana di bank, pindahkan ke buku pembantu bank. Banknya bertambah. Oke. Saldo di sekolah 81 juta. Terdiri dari saldo di bank 81 juta, saldo di tunai 0. Oke. Kita kasih warna. Ini adalah mutasi kas. Ya, ini adalah mutasi kas. Ya, mutasi kas, keluar, masuk, keluar, masuk. Ya. Oke. Mudah-mudahan dapat dipahami ini yang manual. Mudah-mudahan dapat dipahami nanti untuk praktek dalam input pergeseran kas di laman EDBOS. Oke, kalau sudah kita langsung praktek ya. Mungkin prakteknya angkanya tidak sama dengan ini, tapi hanya cari inputnya saja. Jadi yang penting adalah keluar dari mana. Nah, itu yang harus diinput dulu. Keluarnya dari mana pergeseran itu? Dari bank ditarik tunai untuk ke tunai, atau dari tunai disetor ke bank untuk disimpan. Oke. Kita langsung ke laman EDBOS. Masuk ke penatausahaan. Kemudian ke menu belanja. Di sini menu pergeseran kas di sini sudah tampil. Saya sengaja pilih saldo bos reguler karena di sini saldo bos pusatnya sudah mulai diisi. Karena di sini saldo bos masih kosong, ini akan saya gunakan sebagai contoh. Oke. Yang pertama, misalkan kita di sini ada kas di bank. Nah, di sini akan muncul posisi saldonya ada 2, ada keseluruhan. Ya, keseluruhan itu sesuai dengan yang sudah kita input. Keseluruhan ya, misalkan saldonya 20 juta sudah diinput semuanya secara keseluruhan, belanjanya sampai dengan sekarang tinggal berapa. Nah, kalau yang ini di sebelah kanan ini adalah per tanggal. Tanggal ini adalah per tanggal yang tanggal akhir ya. Nih ya. Nah, ini adalah tanggal akhir. Nanti akan kita contohkan. Oke, yang pertama misalkan kita mengambil uang dari bank, ya kita kadang bisa kelihatan di sini. Kita ingin mengambil uang dari bank di bulan Maret. Nah, ada baiknya kita di sini klik bulan Maret untuk mengetahui posisi saldonya sampai dengan Maret. Nah, di sini di bulan Maret saldonya di bank masih yang ini lihatnya masih 19 juta, atau jangan 31 ya, misalkan tanggal 12.
kita ingin ngambil uang, ngambil keluar berarti ya, ngambil uang dari bank. Oh berarti keluar dari bank, berarti kita pilihnya bank. Kita mau ngambil uang dari bank, berarti kita di sini jenis kasnya adalah bank. Oke. Kalau sudah, kita klik tombol tambah. Tanggal berapa kita ambil? Ya, misalkan tanggal 12 Maret. Di sini nomor BKU dan nomor bukti sudah terisi otomatis ya, hasil yang disarankan oleh sistem dari perhitungan otomatis. Tapi ini nomor BKU tidak mutlak nih, tidak wajib nih. Maksudnya tidak wajib, tidak harus seperti ini. Ini hanya saran. Digunakan silakan. Bapak Ibu ganti pun boleh. Ya. Nah, ini untuk nomor bukti ya ada prefiksnya yaitu KS, maksudnya adalah kas ya, itu untuk mempermudah pemindahan transaksi. Oh ini KS berarti pergeseran kas, seperti itu. Nah uraian kasnya sudah terisi otomatis ya, terisi otomatis. Juga hanya saran, Bapak Ibu bisa menggantinya. Oh saya jangan kata-katanya jangan ini, mau diganti silahkan. Saya nggak mau diambil, bahasanya maunya ditarik tunai, silahkan ditarik tunai dari bank untuk kas tunai. Oke, nomor bukti sudah, nomor BKU sudah, tanggal sudah Bapak input, uraian sudah. Sekarang adalah anggarannya. Tadi kita pilihnya saldo awal, maka yang muncul adalah ya anggaran saldo awal. Kita pilih klik awal. Kalau sudah, kita klik tombol simpan. Oke, muncul keluar ya. Makanya di sini ada kas keluar. Kas keluar dari bank. Kas keluar dari bank, jumlahnya masih 0 ya. Bagaimana cara mengisi angka ini? Caranya adalah kita harus input kas masuknya. Ini jumlah kas keluar, kita input kas masuknya. Kita pilih kas masuk, kita klik tombol tambah nih kas masuknya ya, diterima dana bos dari bank BJB untuk kas tunai. Berapa nih yang kita ambil dari bank? Misalkan tadi 3 juta. Klik tombol simpan. Oke. Muncul 3 juta nih. Kemudian kita back. Ya. Jumlah kas keluar muncul 3 juta. Oke, ini cara menambahkan. Bagaimana nih saya mau menghapus? Wah, salah input, mau dihapus atau mau diubah tanggalnya. Ya, diubah tanggalnya sudah tidak bisa ya, karena ini sudah ada kas masuknya ya, tidak ada checkboxnya nih. Wah saya mau menghapus Pak, bagaimana caranya? Caranya adalah kita hapus dulu kas masuknya. Kas masuknya kita hapus dulu. Lah kas masuknya juga tidak ada nih checkboxnya, nggak bisa dihapus. Caranya bagaimana? Kita nolkan dulu angka kas masuknya. Klik ubah, kita nolkan, simpan. Oh maaf ini salah. Oke, kita klik tombol ubah. Ya. Kita nolkan, 0, simpan. Ya, maka di sini akan muncul ya tombol checkboxnya. Kita klik, baru kita bisa menghapusnya. Nah, ini untuk contoh kita tidak hapus. Oke. Oke. Kita back. Kita coba cek ya. Di sini saldo tunai per bulan atau per tanggal 12 Maret sebesar 3 juta. Karena kita sudah mengambil dari bank sebesar 3 juta pada tanggal 12 Maret. Coba kita mundur 1 hari. Ya.
Namun di suatu hari kas tunainya belum ada karena belum diambil gitu. Makanya kalau kita belanja pakai kas tunai pada tanggal sebelum 12 Maret pasti tidak bisa ya, karena kas itu ditunai ya baru punya kita setelah mengambil, yaitu tanggal 12 Maret. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau menyetor ke bank bagaimana? Wah, ini gimana saya masih ada saldo 3 juta, saya mau disimpan uangnya di bank misalkan. Silakan. Berarti kita kas keluar dari tunai. Ya, kita kas keluar dari tunai. Tambah pelanggaran. Jadi diambil dari kas tunai, di sini disetor dana bos dari kas tunai untuk bank BJB. Oke, kita tunggu sampai muncul. Oh maaf, kayaknya tanggalnya salah. Cek. Oke, tadi tanggalnya belum diedit. Misalkan saya ubah dulu tanggalnya, tanggal Maret, tanggal 31. Misalkan ya. Kas masuknya kita pilih, kemudian kita tambah. Misalkan kita setor ke banknya 2.500.000, simpan. Oke. Nah, kas ditunainya berkurang ya, tadinya 3.015.000, sekarang tinggal, karena sudah disetor 2,5 juta ke bank, berarti sekarang tinggal 515.000. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami Bapak Ibu penjelasan tentang pergeseran kas atau mutasi kas. Mudah-mudahan yang penjelasan yang sedikit ini dapat dipahami oleh Bapak Ibu sehingga dapat ya membantu dalam kelancaran proses input data pergeseran kas di laman Edibos. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.